Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para penonton. Assalamualaikum dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sehingga kita pada detik ini yang telah berjalan sesuai dengan waktu yang tak terhenti. Kita masih diberikan nikmat Allah, baik itu kesehatan, hidayah, dan nikmat-nikmat yang tidak tara yang Allah berikan dalam kita kemudahan dalam menjalani dunia ini. Saya Irwan Gunawan dengan NIM 070120101002 semester 7 akan menjelaskan salah satu metode yang ada pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Maisarah. Metode yang akan saya bawakan dalam penjelasan pada video kali ini dalam metode regulasi pasti. Sebenarnya ada beberapa metode yang tertera pada metode numerik, diantaranya adalah metode secant, metode biseksi, metode tabel, metode random sum, dan metode trapezium, dan lainnya. Cuman saya tertarik untuk membahas metode regulasi pasti karena jujur ini merupakan metode yang penting untuk dibahas. Jadi sebelum kita mulai menjajaki metode ini, kita harus mengenal terlebih dahulu. Apa sih metode regulasi pasti itu? Jadi metode regulasi pasti itu merupakan metode yang ya sering dibilang juga dengan interpolasi linear. Dia menghitung dalam skala linear. Metode ini digunakan untuk mencari akar atau solusi. Jadi ada masalah, masalahnya akar persamaan dan dicarikan solusi. Non linear. Jadi dengan menggunakan pendekatan akar persamaan dengan cara mengiterasi atau mengulangi, jadi nilai itu akan diulangi. Iterasi dalam bahasa komputer itu adalah pengulangan. Jadi dalam rumpun ilmu komputer, iterasi itu pengulangan. Jadi ada iterasi atau pengulangan perhitungan. Dan akan menghasilkan rentang yang semakin kecil dari akar yang sebenarnya. Jadi regulasi palsi itu dia menghitung bagaimana persamaan linear dengan pendekatan persamaan yang mengintegrasikan rentang-rentang nilai. Jadi gambar-gambar kurva itu yang ada titik merah dan merah itu merupakan gambaran secara umum bagaimana titik-titik dari regulasi palsi itu dalam standar kurva seperti itu. Nah, kenapa kita mempelajari regulasi palsi dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa kita harus mempelajari ini? Jadi metode regulasi palsi juga dapat digunakan untuk membantu kita sebagai umat manusia dalam menjalani hari. Apalagi di dunia nyata ini terbantu dan didukung oleh beberapa teknologi, tentunya aplikasi yang seiring berkembangan zaman juga berkembang seperti aplikasi pendeteksian, clustering, klasifikasi, prediction, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, regulasi palsi juga dapat berperan untuk membantu umat manusia dalam berkehidupan. Salah contohnya adalah terdapat pada bidang ilmu komputer, bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, bisnis, analisis data, teknik kimia, dan teknik analisis. Jadi yang pertama, regulasi palsi ini akan saya jabarkan. Di bidang ekonomi, dia bisa membuat atau digunakan untuk aplikasi pricing strategi. Jadi bagaimana membuat strategi pengeluaran, strategi keuangan. Nah, ini di bidang ekonomi menggunakan perhitungan-perhitungan dari regulasi pasti tersebut. Nah, yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan. Jadi bisa juga digunakan untuk simulasi sistem dinamis. Simulasikan sistem yang dinamis atau terus berubah-ubah dengan menggunakan perhitungan dari regulasi pasti itu. Selanjutnya adalah di bidang teknik analisis digunakan untuk perencanaan produksi. Jadi ketika kita memiliki produksi, kita memiliki pengeluaran, pemasukan dari suatu perusahaan dan lembaga dan lainnya, kita dapat merencanakan terlebih dahulu bagaimana produksi itu dikeluarkan, bagaimana produksi itu dibuat, dan sebagainya dengan menggunakan perhitungan regulasi pasti tersebut. Dan untuk di bidang kimia, ini sangat cocok untuk mendesain atau memberikan gambaran umum terkait vektor kimia. Jadi bagaimana mendapatkan perhitungan vektor kimia yang efisiensi dan
relevan. Di bidang ilmu komputer, ini sangat cocok untuk digunakan sebagai algoritma pencarian. Jadi dalam algoritma pencarian suatu data, algoritma pencarian suatu rute, dan pencarian lah intinya. Jadi perhitungan itu kan ada diulangi secara terus menerus akan mendapatkan nilai yang sama dengan nol gitu. Lalu untuk rumpun ilmu komputer juga kurva kalibrasi. Jadi ada kurva yang mengkalibrasikan suatu alat dan sebagainya. Jadi sebelum kita mengetahui, kita sudah tahu juga apa itu regulasi palsi, kita sudah tahu kenapa kita mempelajari ini, kita juga harus mengetahui tahapan. Karena dalam menghitung, dalam kita berkegiatan, dalam kita contohnya saja kita dalam beribadah juga memiliki tahapan bagaimana kita doa, bagaimana kita meniatkan, tata cara. Nah, dalam regulasi palsi juga memiliki tata cara, diantaranya adalah yang pertama menentukan selang. Di dalam regulasi palsi diketahui persamaan atau fungsi fx, juga diketahui selang dari batas atas dan batas bawah a dan b. Yang kedua adalah kita membuat tabel penolong. Jadi tabel penolong ini digunakan untuk memudahkan kita dalam mencari nilai A, B, C, FA, FB, FC, FC, dan selang baru dan lebar selang. Jadi untuk memudahkan kita mengetahui nilai-nilai yang kita dapatkan berdasarkan iterasi yang telah berjalan. Nah, menghitung nilai C. Jadi menghitung nilai C itu didapat dari FA dan FB. C akan menghasilkan nilai yang akan digunakan di FC. FC akan mengetahui apakah itu akan berhenti iterasinya atau tidak. Jadi yang kuncinya adalah kita menghitung nilai C. Dan yang terakhir kita tentukan syarat atau kita lihat kondisinya. Apakah nilai FC, yang nilai FC ini didapat dihitung berdasarkan nilai C, itu sama dengan 0 atau tidak. Karena dalam regulasi palsi kalau dia nilai FC tidak sama dengan 0 atau bukan 0, baik itu 1 atau min 1 sekalipun, tidak akan berhenti. Terus akan mengulangi sampai ini mendapatkan nilai-nilai yang sama dengan FC itu 0. Nah, kita langsung contoh ke perhitungannya. Jadi ada sebuah permasalahan yang mana tentukanlah suatu akar persamaan dengan diketahui nilai fx atau fungsi x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. Diketahui juga selang batas atasnya 3 dan batas bawahnya 6 dengan ketelitian 3 desimal. Nah, pada soal ini, contoh soal, hal pertama yang kita selesaikan adalah satu, menentukan tahapan pertama, menentukan selang. Ini diketahui 3 dan 6. Jadi selang atasnya 3, selang bawahnya 6. Tahap kedua kita membuat tabel penolong. Tabel penolong itu seperti ini. Jadi tabel ini juga digunakan untuk mengetahui nilai-nilai yang kita dapatkan. Jadi ada kolom iterasi, kolom A atau batas atas, kolom C yang nilai C yang kita cari, kolom B batas bawah, nilai FA, nilai FC, dan FB, selang baru, dan lebar selang. Di situ juga tergantung banyaknya iterasi juga akan mempengaruhi panjang dari baris tabel penolong tersebut. Nah, ini contoh dari soal tersebut sudah dapat perhitungan dari A3 adalah yang diketahui selang atasnya 3, bawahnya tadi seharusnya 6, cuman salah nulis. Dan C-nya 4,333, FA-nya min 4, FC-nya minus 2,223, FB-nya 5, dan selang barunya C sama koma B, nilai A akan diganti oleh nilai C, dan lebar selang minus 2,223. Pertanyaannya, dari mana nilai ini didapatkan? Karena tidak mutlak langsung dapat, pasti ada perhitungan di jalannya. Ada proses, karena dalam kita berkehidupan juga memiliki proses. Sama halnya seperti kita menghitung regulasi palsi ini. Nah, jadi contoh perhitungannya adalah kita menghitung nilai C terlebih dahulu. Dengan mengetahui terlebih dahulu FA-nya itu. Jadi, FA-nya ini adalah kita gunakan persamaan tadi yang X kuadrat dikurang 6A ditambah 5. Kita ganti dengan A. A-nya adalah 3, karena selang atasnya 3, pangkat 2, dikurang 6 kali 3 ditambah 5. 3 kali 3, 9, 6 kali 3, 18, ditambah 5. Jadi 9 kurang 18 ditambah 5 sama dengan minus 4. Lalu kita mengetahui juga nilai FB, kita cari juga. Itu seharusnya B pangkat 2. Cuma tadi lupa diganti jadi B pangkat 2. Tapi tetap ada pangkat 2. Sebenarnya B pangkat 2 dan jadi 6 pangkat 2 dikurang 6 kali 6 ditambah 5. Jadi 36 dikurang 36 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, dapat nilai FA, dapat nilai FB, kita cari C. C ini kenapa ketika kita mencari C kita dapatkan nilai FA dan FB terlebih dahulu?
Karena dalam pencarian nilai C, rumusnya adalah FB dikali A dikurang FA dikali B per FB dikurang FA. Jadi kita ketahui dulu FA dan FB-nya. Jadi kuncinya adalah sebenarnya kita mengetahui nilai C. Jadi FB-nya ada 5 dikali 3 sebagai A dikurang minus 4 sebagai FA dan 6 sebagai B per 5 sebagai FB dan minus 4 sebagai FA. Jadi didapat A 5 kali 3 dikurang minus 4 dikali 6 per 5 kurang negatif 4. Ini dapat 4,333. Nah, selanjutnya kita dapat nilai C. Nilai C ini 4,333. 3 angka di belakang koma. Kita mencari FC. FC ini didapat dari mana? Nilai C. Maka C kuadrat dari persamaan yang sebelumnya di soal X pangkat 2 kita ganti C kuadrat karena ini mencari C. FC. C-nya adalah 4,333 kuadrat dikali 6,4 dikali 6 dikali 4,333 ditambah 5. Maka hasilnya adalah minus 2,223. FC minus 2,223. Nah, apakah ini 0? Kita cari. Jadi selang barunya, untuk mengetahui selang baru, FA dikali FC. FA minus 4 dikali FC. Minus 2,223. Minus kali minus. Harusnya dalam perhitungan itu positif. Cuman kita ganti jadi FC dikali FB. Jadi minus 2,223 dikali 5. Nah, hasilnya negatif. Maka nilai A itu diganti menjadi nilai C. Untuk perhitungan iterasi selanjutnya itu diganti dengan C. Nah, lebar selangnya adalah apakah nilai FC yang kita dapatkan minus 2,223 sama dengan 0 atau tidak? Syaratnya adalah kalau 0, iterasi berhenti, perhitungan berhenti. Kita nggak usah ngitung lagi. Cuman, berdasarkan yang kita dapatkan adalah minus 2,223, FC bukan 0, masih minus 2. Bahkan jauh dari 0. Minus 2, minus 1, baru 0. Maka, lanjut ke iterasi yang kedua, yang selanjutnya. Dengan syaratnya adalah nilai A itu diganti dengan nilai C. Perhitungan tetap sama, mencari nilai C, mencari nilai FC, FA, FB, dan selang baru dan lebar selang. Sampai kapan berhenti? Ya, syarat itu tadi. FC sama dengan 0, atau yang paling mendekati daripada 0. Jika udah berpuluh-puluh kali, beratus kali tidak berhenti, yang paling mendekati dan itu adalah berhentinya dari iterasi regulasi palsi. Nah, mungkin itu sekian dari perhitungannya. Terima kasih, dan apabila ada salah kata, penyampaian materi dari ucapan dan segalanya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan ini ada quotes dari Al-Quran, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kita diberikan nikmat oleh Allah, kita diberikan apapun itulah, oksigen, kita diberikan kehidupan yang tenang, kita diberikan kendaraan, kita diberikan harta, apapun itu, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semuanya. Maka jangan sesekali kita mendustakan nikmat itu. Kita tetap ingat kepadanya dan jangan lupa untuk ibadah dan ingat kepadanya. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-42. Maka sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih kepada Bu Maisaro yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih dan sampai jumpa.